warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, semakin sehat, semakin istiqomah, semakin mudah di dalam melakukan apa-apa yang sudah kita pelajari, atau mudah di dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat surga Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Amin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan poin yang ketiga dari bahasan adab mengunjungi orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyadhaba li'iyadatil maridi masyian, agar supaya pergi untuk mengunjungi orang sakit itu dengan berjalan. Jadi agar supaya berjalan ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ketika mengunjungi sahabatnya yang sakit berjalan. Tapi ini tidak mutlak. Ya tergantung tempatnya. Ya kalau tempatnya jauh, ya tidak memungkinkan kita berjalan. Rumah sakit Surabaya mau berjalan saulan. Jadi kalau memang dekat-dekat kita, tetangga kita, ya sekitar kita, kita usahakan untuk berjalan. Karena ternyata Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemudahan di zaman modern ini menjadikan kita malas untuk berjalan. Kadang-kadang ke masjid yang dekat saja pakai sepeda motor gitu. Dan ini juga terjadi ketika mengunjungi saudara yang sakit. Walaupun dekat, kadang-kadang pakai sepeda motor. Nah, kita kembali mencontoh Rasulullah SAW. Apa yang mampu kita contoh dari Rasulullah SAW, kita contoh. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW, sekalipun itu tidak dianjurkan untuk diikuti, kita berusaha untuk mengikutinya. Sebagaimana para sahabat dahulu. Ya, sahabat di dalam mengikuti Rasulullah SAW tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih yang disuruh saja, tapi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah berusaha untuk diikuti. Sampai pada berjalan di belakang Rasulullah SAW, sahabat itu akan nepakno telapak kakinya dengan bekas injakan Rasulullah SAW ketika berjalan. Ya, sampai sedemikian itu. Jadi karena Rasulullah SAW ketika mengunjungi orang sakit itu dengan berjalan, maka kita berusaha untuk berjalan. Kalau memang kondisinya tidak jauh dan tidak menyusahkan. Ya, karena agama Islam itu disyariatkan kepada kita sekalian bukan untuk menyulitkan.
ya, bukan untuk menyulitkan. Jadi jangan sampai kita mempersulit diri kita sendiri yang kemudian Islamnya yang jelek. Ternyata Islam itu sulit, padahal yang menyulitkan diri kita sendiri. Sebenarnya mudah, tetapi kita yang buat sulit. Dan orang lain melihat seakan-akan Islam itu agama yang sulit. Padahal sesungguhnya sekali lagi mudah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini satu yang sulit, untuk menyulitkan kalian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini agama yang mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, fa fi sahihaini, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Jabirin radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang namanya Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, adanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fi Bani Salimah. Adani mengunjungi aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan Abu Bakar radhiyallahu an fi Bani Salimah, di Bani Salimah, masyiyaini, keduanya berjalan kaki. Bahasa kita tamasya, itu bahasa Arab, dari kata masya, berjalan, jadi tamasya. Kayak safaro, jadi sopir, orang sing lelungan. Terus tadi mereka safari dakwah dan sebagainya. Jadi telah mengunjungiku Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu an di Bani Salimah dalam keadaan berjalan, keduanya berjalan. Fawajadani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajadani, maka atau lalu mendapati aku Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatiku la aqilu syai'an. La aqilu syai'an, aku tidak punya akal sedikit pun, artinya tidak sadar. Dalam keadaan Jabir ini tidak sadar, kondisi pingsan. Fada'a bima'in fatawaddu'a minhu. Fada'a, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dibawakan bima'in, air, fatawaddu'a minhu, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dari air tersebut. Thumma rasya alayya, thumma kemudian rasya, beliau memercikkan air tersebut alayya kepadaku. Fa'afaktu, lalu aku sadar. Fakultu, lalu aku bertanya, mata muruni an asna'a fi mali ya Rasulullah. Mata muruni, apa yang akan kau perintahkan kepadaku? An asna'a, untuk aku lakukan fi mali, dalam hartaku ya Rasulullah. Fanazalat, lalu turunlah ayat yusikumullahu fi auladikum, dan seterusnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ingin disampaikan oleh penulis di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi sahabatnya yang sakit, dalam hal ini adalah Jabir, sebagaimana yang dia ceritakan, bersama Abu Bakar beliau berjalan kaki. Dan ini yang menjadi poin yang ketiga ini. Rasulullah SAW tidak mengabarkan, Rasulullah SAW ketika mengunjungi orang yang sakit itu berjalan kaki, agar supaya kita juga bisa meneladaninya. Kemudian sebagaimana diceritakan oleh Jabir di sini,
Selain daripada Rasulullah SAW ketika mengunjunginya ya, waktu itu dalam kondisi sakit dan tidak sadar, selain beliau berjalan kaki, beliau melakukan sesuatu untuk menyadarkan orang yang sakit, yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibawakan air kemudian dipakai wudhu. Setelah itu sisanya ya bekasnya itu kemudian diciprat-cipratkan ke Jabir bin Abdullah, yang menjadikan dia kemudian sadar. Ini salah satu metode untuk menyadarkan orang yang pingsan. Apalagi kaitannya dengan sihir, nggak sadarnya karena sihir, ini juga bisa diamalkan. Biasanya kena ain juga, tapi kalau kena ain itu diusahakan orang yang mengenai ain itu, yang yang membawa ain itu yang disuruh wudu. Jadi ketika ada orang yang pingsan yang terindikasi dia kena ain dan diketahui orang yang menyebabkan dia kena ain, orang yang membawa ain itu, maka orangnya itu disuruh wudu dan sisanya atau bekasnya itu kemudian disiramkan ke orang yang jatuh pingsan karena ain tadi. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada sahabat yang dilihat oleh sahabat yang lain ketika dia membuka bajunya, lalu sahabat ini terkagum-kagum. Saya nggak pernah lihat seorang laki-laki yang kulitnya seperti itu. Langsung geblak. Dan itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melakukan seperti tadi. Siapa yang dituduh atau diarani membawa ain, oh ini sahabat ini. Kemudian suruh wudhu atau suruh mandi. Nah, sisanya kemudian disiramkan ke ini. Dan langsung bangun. Ain. Dan ain ini hak ya. Sebagian dikatakan Rasulullah SAW, al-ainu hakun. Jadi orang kena ain itu benar, ya benar. Makanya kadang-kadang ada tanpa sebab-sebab apa-apa, orang nggak tahu gitu. Padahal sesungguhnya mungkin dia kena ain. Dan itu bisa mengenai apa saja ain itu. Bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada hewan, juga kepada benda. Mungkin mobil mogok bisa juga karena kena ain. Jadi memang itu hak, itu benar. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan al-ainu hakun, ain itu hak. Dan ain itu terjadi bukan hanya karena kedengkian. Jadi orang dengki lihatnya itu bisa menjadikan orang yang didengki itu jatuh sakit. Bukan hanya itu, tapi juga karena pujian. Ya, karena pujian. Oleh karena itulah ketika kita memuji itu hendaknya diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Masya Allah, terutama ini keluarga ya, anak-anak dan sebagainya itu. Biasanya kena ain karena keluarganya sendiri, karena bapaknya, karena ibunya, karena saudaranya. Ya. Anak lagi lucu-lucunya, lagi Masya Allah punya bisa melakukan sesuatu, itu biasanya orangnya senang, orang keluarga senang. Lalu memuji-muji, ya, memuji-muji. Kemudian gak lama anak itu bisa sakit. Makanya kalau hal seperti itu perlu. Kadang-kadang ada anak pinter, cilik, pinter semua, pada kagum pada puji, tahu-tahu sakit. Ada atau bodoh sekalian gitu, bisa jadi. Disentai wong tuane iso sakit. Itu ain itu. Ya, makanya tadi ketika kita memuji sesuatu gitu, itu harus diiringi dengan zikir. Ya mungkin kita alhamdulillah sampean kok ganteng ngene cung ta piye gitu lho. Nggih klambi iki masyaallah puantes masyaallah gitu. Jadi ada zikir yang dibaca. Karena mungkin setan masuk dalam pandangan mata atau dalam kalimat-kalimat itu. Nah, itu memang dari ainnya itu sendiri. Dan di antara pengobatan ain adalah seperti tadi. Ya, kalau memang bapaknya atau ibunya yang itu sudah suruh wudu dan kemudian
airnya tadi itu dipercikkan atau dimandikan ke anak tadi. Insya Allah ya dengan izin Allah akan sembuh. Karena anak nggak ono gawe cilik itu, tamanya anak kecil itu nangis malam-malam. Dimii gak gelem tiki kan. Jangan-jangan itu kena air. Mungkin waktu sorenya atau siangnya ya dia dipuji-puji, dia masya Allah sanjung-sanjung, atau dilihat dengan penuh kedengkian oleh tetangganya yang nggak senang dengan kelebihan yang dimiliki oleh keluarga itu. Bisa jadi. Seringkali anak-anak kecil itu memang rentan. Makanya Rasulullah SAW itu karena anak kecil itu belum bisa doa sendiri. Kadang-kadang doa belum bisa menyadari apa yang diomongkan. Maka orang tua yang mendoakan. Ya Rasulullah SAW itu ketika menjelang sore gitu mendoakan sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu mendoakan anaknya. U'idzukuma bikalimatillahi tama min kulli syaitani wahama wa min kulli ainil lamma. Itu kepada Hasan dan Husain. Aku mintakan kalian berdua perlindungan dari kalimat itu. Karena memang anak kecil itu belum bisa berdoa, meminta perlindungan. Kalaupun dia bisa, belum bisa memahami apa yang diomongkan. Ini orang tua yang mendoakan, ya, memintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ya, sebelum poin ada mu'alif membawakan riwayat yang kedua. Riwayat Imam Muslim dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang yang bernama Thauban, mantan budaknya Rasulullah. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan suatu cacat, tapi suatu kebanggaan, ya. Suatu kebanggaan. Pernah menjadi budaknya Rasulullah, pernah menjadi budaknya Ibnu Abbas. Itu suatu kebanggaan bagi mereka-mereka yang pernah menjadi budaknya. Artinya pernah dekat dengan orang yang mulia, pernah berkumpul dalam satu rumah dengan orang yang mulia, pernah makan bersama dan sebagainya. Itu kan suatu kemuliaan, kebanggaan. Jadi bukan suatu cacat. Oh ini mantan budak. Walaupun mantan budak, budaknya orang yang mulia gitu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mantan budak Rasulullah SAW Thauban ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu kebanggaan kan bisa meriwayatkan dari Rasulullah, mendapatkan pelajaran langsung dari Rasulullah karena dia menjadi budaknya. Qala, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridon. Man ada barang siapa yang mengunjungi maridon orang yang sakit. Barang siapa yang membesuk orang yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah. Lam yazal artinya tidak hilang, artinya terus menerus, senantiasa fi khurfatil jannah. Dia di khurfatil jannah. Kila ditanyakan, apa itu khurfatil jannah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Apa itu khurfatul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jannah, taman-taman surga. Khurfatul jannah itu taman surga, memetik buah-buah surga. Ketika berada di sisi orang yang sakit, yang ditili itu. Artinya mengunjungi orang yang sakit selain berfaedah bermanfaat untuk si sakit sendiri dan keluarganya, itu juga kebaikan untuk kita yang mengunjunginya. Ya, Allah catat dengan kebaikan. Rasulullah SAW kabarkan dia berada di taman-taman surga, memetik buah-buah surga ketika dia mengunjungi orang yang sakit. Artinya kondisi yang sangat diinginkan. Ya, memetik buah-buah di surga itu kondisi yang sangat diinginkan oleh semua kaum mukminin. Jika demikian, maka hendaknya kita bersemangat untuk mengunjungi orang yang sakit. Karena di sanalah taman surga. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, antara
rumahku dengan mimbarku itu raudhah min riyadil jannah. Itu satu taman dari taman-taman surga. Orang berbondong-bondong desek-desekan untuk bisa sholat di sana. Karena apa? Itu taman surga, salah satu taman surga. Ya, sampai antri, sampai dijaga oleh laskar gantian. Saking semua menginginkan bisa sholat di sana. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang yang mengunjungi orang yang sakit itu berada di taman surga, memetik buah surga, kenapa tidak seperti itu? Ayo, kenapa? Padahal ya pada berdoa, Nabi sing ngomong berdoa. Ya. Kira-kira kenapa Mas? Ada di Mekah. Bondone akeh gitu. Jadi bondone akeh dikeroyokan. Bondone si Saidi ya, mungkin gawa melon ngono kan udah Saidi. Tapi gak ya dilakon. Jadi ini menunjukkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang mengunjungi orang yang sakit. Jadi berada di taman-taman surga dan memetik buah-buah surga. Ya, semoga kita bukan arep-arep ono sing loro gitu. Artinya kalau ada kita bersemangat untuk mengunjunginya. Ya. Artinya ketika orang sakit itu cobaan bagi dia, ujian bagi dia, atau kebaikan untuk si sakit itu. Juga kebaikan untuk yang sehat. Karena ada lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjunginya. Ngobrol sebentar, 5 menit pulang. Sesuk meneh runu meneh. Ya, tidak harus berlama-lama. Apalagi orang yang sakit butuh istirahat. Dan harus tahu kondisinya. Kemudian poin yang keempat, yustahabbu ayyakula az-zairu la ba'sa 'alaika tuhurun insyaallah. Yustahabbu, dianjurkan, disunnahkan, ayyakula zairu, agar orang yang mengunjungi atau menziarahi itu mengucapkan la ba'sa 'alaika tuhurun insyaallah. Yang artinya kurang lebih tidak apa-apa atasmu, ini sebagai penebus dosa insyaallah jika Allah menghendaki. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala, beliau pernah masuk ke rumah orang Arab Badui. Ya'uduhu, beliau mengunjunginya karena Badui ini sakit. Dia mengunjunginya. Qala, dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, apabila beliau masuk ala maridin, mengunjungi kepada orang yang sakit, ya'udu, dia mengunjunginya, idza dakhala, apabila beliau masuk ala maridin, kepada orang yang sakit, ya'udu, beliau mengunjungi dia, qala, beliau mengucapkan la ba'sa tuhurun insyaallah. Ya, memberikan omongan yang baik, motivasi, memberikan kegembiraan kepada si sakit dengan ucapan ini, la ba'sa tuhurun. Wis gak apa-apa, ora usah susah, ora usah sedih. Ora apa-apa. Iki minangka penebus dosa kanggone sampean. Insyaallah iki dadi penebus dosa-dosane sampean. Lah dosa apa sing tak lakoni kok sampai aku dikei lara? Nah, dosa apa kira-kira? Yes, monggo dipetani dewi-dewi menungsa iku panggonane salah, panggonane nglakoni dosa lumrahing menungsa.
Gak ono wong sing gak nglakoni dosa. Allah dengan sakitnya itu ya, menjadi penebus dosanya dia. Orang yang melakukan dosa itu terkadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal soleh yang dia lakukan. Karena amalan-amalan ketaatan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa karena kondisi sakit yang dia derita. Makanya bagi orang yang beriman ya, dalam kondisi apapun tidak ada bedanya. Sampai Nabi mengatakan ajaban di amril mukmin. Sungguh mengherankan keadaan orang yang beriman itu. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Kalau dia dikasih musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Dan orang hidup ini tidak lepas dari dua hal ini. Ya, jika senang ya susah. Jika tidak berlebih ya kurang. Ya mesti ngalami semua yang demikian ini. Tidak ada orang yang senang terus saja. Tidak ada orang yang susah terus saja. Ya kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Dan bagi orang yang beriman gak ada bedanya. Ketika dia dalam kelapangan, dalam kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nilainya plus bagi dia. Ya, bagus bagi dia mendapatkan pahala dengan syukurnya itu. Ketika dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu cobaan, dia bersabar. Ini juga kebaikan untuknya. Dengan kesabarannya itu Allah berikan kebaikan kepadanya, pahala kepadanya, ampunan dari dosa kepadanya. Ini keadaan orang yang beriman. Semoga kita sekalian bisa seperti itu. Ya. Ketika senang dekat kepada Allah, tapi ketika susah jauh dari Allah, marah-marah dengan Allah. Ya, semoga tidak demikian. Atau sebaliknya, ketika susah ingat kepada Allah terus. Ya, dalam kondisi ketika senang penggawean mapan, ikimam dan sebagainya, malah gak tahu sholat jamaah masjid. Ya tidak bersabar, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul seperti keadaan orang yang beriman yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua keadaan itu pasti kita alami, pasti kita rasakan. Kita kembali kepada mengunjungi orang yang sakit atau hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita sekalian ketika mengunjungi saudara kita yang sakit, hendaknya kita memberikan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang menyenangkan dia, yang mendorong, memberikan motivasi kepada dia. Tidak sebaliknya. Di antaranya yang bisa kita ucapkan adalah yang dilakukan Rasulullah SAW ini. La ba'sa tuhurun insyaallah. Ya, ini bisa kita ucapkan kepadanya, syukur-syukur bisa kita artikan sekalian. Ya, sehingga si sakit faham apa yang kita ucapkan. Demikian pula mungkin doa-doa yang lain bila perlu kita artikan, ya, supaya dia faham. Dan ketika dia faham, maka dia lebih dalam mengaminkan lebih mantap gitu, atau lebih tergugah, lebih tersentuh. Kadang-kadang dulu kita ketika ngeruqyah itu, ketika baca doa seringkali kita artikan. Setelah kita baca Arabnya, kita artikan. Misalnya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Misalnya kita artikan, ya Allah, Kau adalah zat yang maha hidup, yang mengatur makhluknya tanpa bantuan yang lainnya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu ya Allah, astaghits, aku memohon pertolongan. Atau nastaghits, kami memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, atau aslih lana su'unana kullaha, perbaikilah seluruh keadaan kami. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh keadaanku. Atau kita jamakkan lagi,
Perbaikilah seluruh keadaan kami. Wala takilna ila anfusina tarfata'ain. Dan jangan kau serahkan urusan kami sekejap mata pun tanpa pertolongan darimu. Nah, kadang tahu artinya lebih mantap. Intinya bahwa Bapak, Ibu dan saudara sekalian memberikan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, satu yang kita harus ucapkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang menyenangkan, menggembirakan si sakit dan juga keluarganya. Kalimat-kalimat yang memotivasi untuk sembuh. Kalimat-kalimat yang bisa menghilangkan kegundahannya karena sakitnya. Bisa menjadikan patah semangatnya. Kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat. Yang kedua adalah kita ucapkan seperti yang diucapkan Rasulullah SAW. Ya, kita amalkan apa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW ketika menunjukkan sakit, yaitu la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya adalah tentu memberikan dorongan semangat ini tadi. Enggak apa-apa. Ya. Sakit itu biasa, orang mung sampean tok sing lara gitu. Nabi wae ya lara. Ojo putus asa. Iki sebagai penebus dosa nih sampean. Umpamane kok sampean engko waras dosa-dosane yo ilang, berarti dosa-dosane wis diampuni Allah. Istighfar sing akeh. Ya, mohon ampunan, mohon Allah sing akeh ben cepet dosa-dosane diampuni sampean tadi lan warasi. Ojo disebut to engko nek sampean mati dosane sampean wis diampuni. Ojo disebut mati-mati. Kaya keinginane tanggane awak dhewe ngene. Ya alhamdulillah mati tapi wis istighfar sing akeh gitu. Aja ngono gitu. Ya, semangat ya. Faqala lahu la ba'sa tuhurun insyaallah. Qala qultu, kata Arabiyun ini. Tuhurun kalla bal hiya khumma tafuru ala syaihin kabir tuziruhul kubur. Jadi ketika Rasulullah SAW mengucapkan laba satu hurun, berikan kalimat yang bagus ini, kata si Arab Badui yang sakit ini basane awak dhewe ngene, penebus dosa apa? Nah gitu kan. Kalla bal hiya khumma. Iki malah bahkan iki suhu panas, khumma itu panas. Tafuru ala syekh, ya. Yang menimpa tafuru ala syaikhin kabirin, sing dirasakno, sing menimpa nanggone syaikhin kabir, wong tuwek. Tuziruhul kubur, sing wis mambu lemah kuburan. Nah, tuzirul kubur, sing wis arep menziarahi kubur gitu. Akhirnya wis mambu lemah gitu. Iki tanggepane wong Arab Badui sing lara iki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fana'am idzan." Monggo yo berarti ya ngono tenan ngono. Nek kapan ngono ya bener gitu. Artinya Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya, sebagian dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhanni abdi bi." Itu Al-Quran apa? Hadis. Hadis ya. Sesungguhnya aku sesuai, kata Allah, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi Arab Badui ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan kalimat motivasi, tapi tanggapannya kayak gak percaya gitu. Maka mungkin saking loroni, saking panasi awake, setengahnya sudah putus asa. Aduh gak kuat aku menebus dosa apa? Iki rasa panas sing iso mengantarkan wong tuwek iki matek gitu. Nah, ditimpali mbek Rasulullah fana'am idzan. Nek ngono ya temen gitu. Dan akhirnya orang ini besoknya meninggal dunia. Ya. Jadi Imam Tabrani menjelaskan, jadi seesuk isu wong iku terus kapundhut.
Yang orang Arab Badui terus meninggal dunia. Ya kualat itu. Artinya sesuai dengan persangkaan Mbak. Panjenengan sampean njaluke ngono yes ngono. Jadi orang yang sakit diberikan motivasi, dorongan agar dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik. Allah ngonehi lara sampeyan iki, ora kok Allah iku gak seneng karo sampeyan. Tapi Allah Subhanahu wa taala iku seneng karo sampeyan, mulane sampeyan diwenehi lara. Ben dosa-dosane sampeyan iku diampuni. Jalaran lara iki sampean gak usah pegel-pegel njaluk sepura ngene, Allah wis diampuni jalaran lara iki. Si sabar, nerimo, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Upamane ditambahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. May yuridillahu bi khairan yusibhu. Nek kapan Allah Subhanahu wa taala karep menehi kebaikan nang nggone siji wong iku, Allah menehi musibah nang nggone dhewe. Nah, musibah iku ya ora mesti mboten mesti napa? Sakit. Ya. Bisa macam-macam. Ya, tidak harus sakit. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan akan kami coba kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut. Rasa takut. Wedi miyange gak oleh, wedi dicokot kala jengking, wedi bojone minggat, wedi satak. Besok tako wedi duwe entek. Wal ju'i dan kelaparan, dicoba dengan kelaparan. Ya. Gak oleh koyo, gak oleh sing dipangan, ya. Kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Mungkin karena dimaling wong, bisa jadi. Kalau hartanya berupa sandal hilang di masjid, jadi musibah. Ya ada yang besar, ada yang kecil kan. Namanya musibah. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, dan hilangnya nyawa. Jadi hilangnya nyawa. Keluarganya meninggal dunia, anaknya dan seterusnya. Wasamarat, ya tidak adanya buah-buahan, gak panen, gagal panen. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ya ketika dia diberikan musibah, qalu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku iki sing duweni Allah. Ya, omaku, mobilku, kabeh iki sing duweni Allah Subhanahu wa taala. Anakku, bojoku sing duweni Allah. Dan kabeh bakal balik nang pemilik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diriku iki wae Allah gitu. Ini Allah ngewenehi sakit ya sakarepe Allah sing duweni dhek gitu. Apa kuasaku? Ketika teriak-teriak juga tidak merubah keadaan. Mau protes malah oleh dosa. Jadi itu berupa cobaan-cobaan. Sampaikan kepada orang yang sakit tentang keutamaan sakit. Ya. Minimalnya ya kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW ini. Satu ini, la ba'sa tuhurun insya Allah. Jadi jangan, yang kedua pelajaran yang kita dapatkan, jangan bantah Rasul. Ya, jangan bantah Rasul. Walaupun Rasulullah SAW sekarang ini tidak ada, ketika disampaikan dahulu Rasulullah SAW, ojo dibantah, fatal akibati. Ya, bisa langsung, bisa besoknya. Makanya kita tidak terlalu gusar orang memusuhi dakwah ini dan sebagainya. Ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka memusuhi, Allah sing ngadepi. Kewajiban kita bersabar aja. Ya, bersabar.
Dan pasti ada musuhnya setiap dakwah. Jangankan dakwah kita, dakwahnya Nabi aja dimusuhi, gitu kan? Dan yang musuhi pertama-tama biasanya ya penggede-penggedenya, malak-malaknya, penggede-penggede di masyarakat, keluarga. Sejak zaman Nabi-Nabi semuanya seperti itu. Bukan orang-orang yang rendahan, tapi orang-orang yang tinggi-tinggi biasanya yang musuhi. Itu sudah menjadi perjalanan alami dalam sebuah dakwah. Dakwah para nabi yang musuhi pembesar-pembesar. Nabi Musa oleh Fir'aun, semua. Nabi Muhammad, Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy. Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Jadi jangan, pelajaran kita dapat yang kedua dari hadis ini adalah jangan membantah Nabi, membantah Allah dan Rasulnya. Kalaupun masih aman-aman saja, itu diulu-ulu oleh Allah. Ya, jangan merasa benar. Itu diulu-ulu sama Allah. Dan kita nggak usah minta disegerakan. Nah, iya cahaya aku mulai kok jat ajit ini. Kok gak ya bohong, kok gak suwi tenan sih. Nah, gitu. Nggak usah begitu itu gitu. Ya, nggak usah disegerakan. Akan menambah kebaikan untuk kita dan dakwah ini. Ya, kita teruskan. Istihbabu wad'il yadi 'alal maridi wa ruqyatihi. Istihbab, ya, disukai, dianjurkan, disenangi, disunnahkan. Wad'il yadi, meletakkan tangan 'alal maridi, kepada orang yang sakit, wa ruqyatihi, dan meruqyahnya, menjampinya. Artinya membacakan bacaan-bacaan kepada si sakit. Dan ini sudah lumrah, secara alami kita lakukan ketika kita mengunjungi orang sakit. Mesti menyekel batu, menyekel wetengi gitu. Ya, sudah alami gitu, seperti itu. Dan hal itu membuat pengaruh yang bagus dibandingkan tidak menyentuh. Ya, pengaruh kedekatan. Ya, orang si sakit merasa ada perhatian, gitu. Kemudian dari efek kesehatan juga, tangan yang diusapkan ke tubuh yang sakit itu merangsang saraf-saraf yang ada di sana. Itu akan mendorong kesembuhan dan juga ketenangan. Meruqyahnya, ya ini bahasa kita menjampi, nyuwuk, membacakan bacaan-bacaan kepada si sakit. Karena pengobatan itu banyak macamnya, apalagi di dalam agama kita, pengobatan itu banyak ragamnya. Bisa dengan puasa, terapi puasa, terapi sodako, terapi sholat, terapi ruqyah. Dan itu sudah diteliti. Memang bisa difahami secara ilmiah. Kalaupun tidak ada penelitian pun, gitu, kita sebagai beriman sudah sangat yakin duluan, gitu. Apa yang diperintahkan dalam agama pasti mengandung kebaikan. Apalagi ada penelitian semakin yakin akan kebenaran agama ini. Jadi ada efeknya bacaan itu. Orang Jepang, namanya siapa itu? Saya lupa. Hajimoto atau Sopo itu. Saya pernah dihadiahi buku oleh kakak ipar. Air Hado, judulnya itu Air Hado, terjemahkan bukunya. Dia membuat penelitian, air yang dibacakan itu ternyata mempunyai efek. Kalau dibacakan kalimat-kalimat yang buruk, itu bentuknya itu sudah acak-acakan. Kalau dibacakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat motivasi, doa gitu, itu kristalnya membentuk kristal yang bagus, indah gitu. Maka tidak heran kalau air Zam-Zam itu betul-betul bisa dirasakan sebagai obat. Nah, bendino setiap saat, bukan hanya tiap hari, setiap saat orang berdoa di atasnya itu. Ya, baca labbaik Allah, baca doa, baca sholat dan sebagainya. Maka air Zam-Zam betul-betul menjadi obat atau terapi, apalagi dikuatkan dengan hadis Nabi SAW.
ma'u zamzamin lima syuriba min. Air zam-zam itu berfaedah, bermanfaat sesuai dengan niatan orang yang meminumnya atau maksud dari orang yang minumnya. Kalau dia maksudkan untuk menjadi obat, ya dia akan jadi obat. Kalau dimaksudkan minum air zam-zam untuk menghilangkan rasa haus, hausnya akan hilang. Makanya dahulu para ulama juga ketika sebelum minum air zam-zam dia berdoa. Ya, dia berdoa, dia niatkan supaya kuat hafalannya gitu. Supaya sembuh sakit seperti Ibnul Qayyim misalnya. Ibnul Qayyim ketika dia mengalami sakit diceritakan dalam satu buku. Kemudian tidak ada tabib saat itu, tidak ada dokter. Yang ada adalah air zam-zam, kemudian dia ambil air zam-zam. Lalu air zam-zam itu dibacakan Al-Fatihah berkali-kali. Dan beliau minum. Dan alhamdulillah Allah berikan manfaat, kesembuhan kepada Ibnu Qayyim. Sehingga beliau ceritakan hal itu kepada setiap orang yang merasakan sakit. Karena dia bisa mendapatkan manfaat dengan itu. Satu materi dari air zam-zamnya itu sudah air yang bagus. Kemudian dibacakan dengan bacaan-bacaan yang bagus pula. Bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, bacaan doa-doa. Jadi orang Jepang ini meneliti masalah air itu. Ternyata air itu bisa dipakai untuk obat dengan dibaca-bacakan itu. Itu orang Islam sudah duluan yang demikian praktek. Ya Pak Yai dulu itu nyuwuknya begitu. Ya kalau yang dibacakan Al-Quran, dibacakan doa-doa, ya bagus. Tapi kalau dibacakan singkat jelas-jelas gak karuan apa ya jadi gak bagus. Gitu ya. Atau dicampur-campur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waras toko beras, mari toko pari misalnya gitu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza atamaridon, adalah beliau idza atamaridon, apabila beliau datang kepada orang yang sakit, au utiya bihi, atau didatangkan kepada beliau, qala, beliau mengucapkan, adhibil ba'sa rabban nasi isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Dalam redaksi yang lain, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa, hilangkanlah sakitnya. Rabban nasi, wahai Robnya manusia, Tuhannya manusia. Isfi, sembuhkanlah. Wa anta syafi, dan engkaulah zat yang maha penyembuh. La shifa'a, tidak ada kesembuhan, illa, kecuali shifa'uka, kesembuhan darimu. Shifa'an, kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tiada meninggalkan sisa, meninggalkan bekas. Ya. Atau Allahumma, ya Allah, Rabban nasi, Robnya manusia, yang menciptakan manusia, yang mengatur manusia, yang menjadikan sakit dan sehatnya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah sakitnya. Wasfi, dan sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah zat yang maha penyembuh. La shifa'a, yang tidak ada kesembuhan, illa shifa'uk, kecuali kesembuhanmu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, meninggalkan sisa, tuntas, tas. Jaluk nang Allah iku aja tanggung-tanggung gitu loh. Kayak enggak yakin aja Allah mampu mengijabahi, mengabulkan apa yang kita minta. Apa jaluk ngene Allah akeh-akeh sukan. Lha iku piye iku? Ya jaluk ngene menungso ngene sukan. Manusia itu kalau sering dimintai itu enggak seneng. Ya. Makanya kita sering minta itu ya enggak enak gitu. Jangan ini kepada Allah seperti itu, ya makan manusia.
Allah itu semakin banyak diminta, semakin suka, semakin cinta, semakin senang. Menunjukkan orang yang memintai betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Ya, dia berdoa, minta kepada Allah, beribadah, ya, menginginkan kebaikan dari Allah. Allah senang. Ya, Allah itu bukan seperti manusia, nggak boleh disamakan. Jadi jangan bosan-bosan minta kepada Allah. Kalaupun minta, ya sudah minta sebanyak-banyaknya. Kalau kamu minta surga, mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah SAW. Karena dialah surga yang paling tinggi. Oh, nanggung-nanggung. Asa oleh surga sing kelas-kelas bintang-bintang luruh ya wis seneng aja ini Bang. Sing penting surga. Jangan takut-takut minta kepada Allah, minta. Minta bojo sing ayu Mas Anton. Jangan tanggung-tanggung Mas. Pokoke bojo, pokoke aja jalu sing saleh sing tenan ya. Sing aja sing penting ngono. Dengan bahasa sendiri boleh Pak. Ya iya, Allah paham dengan bahasa kita. Walaupun tak sesuai dengan sunnah, macam jawab dengan jodoh yang cantik. Iya. Please ya Allah, please gitu. Tapi kalau ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya seperti ini, ya kita praktikkan seperti ini, ya. Ya minta istri ya Rabbana hablana min azwajina wa akeh-akeh mau doa ngono Mas Anta. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Nah, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyentuh orang yang sakit ini, ya kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau perempuan dengan perempuan, atau kalau laki-laki dengan perempuan ya paling enggak itu mahrumnya. Jangan bukan mahrumnya disentuhi. Oh, no hadis sih misalnya nyentuh. Ya jangan. Ada hadis yang lain yang melarang kita bersentuhan dengan orang yang bukan mahram kita. Walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik. Semata-mata niat yang baik tidak menjadikan perbuatan yang buruk jadi baik. Jadi selain niatnya yang baik, ikhlas karena Allah, menolong dia, yang dilakukan juga benar dalam agama. Jangan sampai yang sakit itu perempuan, sampai nilii gak ngejak bojone, mlebu nang jero, ya, ngobrol berdua, dicekel-cekel pisan. Nah, ini fitnah ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, la ayyud ana fi ra'si rajulin bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamasa imra'atan la tahilla lahu. Sesungguhnya ditancapkan pada kepala seseorang laki-laki dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Jadi itu khairun lahu min ayyamasa imra'atan la yahillu lahu. Lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Tidak halal baginya ya bukan mahramnya, bukan istrinya. Sekali lagi walaupun niatnya baik. Aku mau ini kegembiraan, yatim gak di keluarga, jangan. Ya. Walaupun itu salam-salaman sepuro-sepuronan, keluputan, tetap gak boleh salaman. Laki-laki dan perempuan tidak boleh. Ya, lebih baik kepala kita itu ditusuk besi ya jarum besi itu lebih baik daripada bersentuhan kulit dengan wanita yang tidak halal untuk kita. Kemudian mu'alif membawakan hadis yang kedua, fa fi sahihaini aidon, ya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga. Anha darinya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idastaka
apabila beliau merasakan sakit, yaqra'u ala nafsihi, beliau membacakan pada dirinya sendiri bil muawwidati, dengan surat-surat perlindungan. Muawwidat, qul ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa yanfusu, dan meniupkannya. Jadi bacakan telapak tangannya, diusapkan. Tapi kalau di tangannya bisa ditiupkan sendiri. Ya, bisa juga diusapkan. Falamma ishtadda waj'uhu, dan ketika semakin parah sakitnya, ketika beliau semakin parah sakitnya menjelang kematian beliau itu, kuntu, kata Aisyah, kuntu aqra'u alaihi, aku yang membacakan kepada beliau. Wa amsaha biyadihi, dan mengusapkan dengan tangan beliau, roja'a barokatahu, roja'a barokataha, karena mengharapkan keberkahannya, keberkahan tangan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW membacakan muawwidah itu dengan telapak tangannya ditiupkan, lalu diusapkan ke tubuhnya. Ketika semakin parah sakitnya, mungkin semakin melemah fisiknya, lemah gerakannya, Aisyah yang bacakan menggunakan tangan Rasulullah SAW dan diusapkan. Karena kata Aisyah mengharapkan keberkahan dari tangan beliau SAW. Ini dengan mengusap tadi itu. Jadi di ruqyah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa, kemudian ditiupkan atau diusapkan, ya, atau ditiupkan sambil diusap, ya, ditiupkan lalu diusap. Itu diantara metode-metode yang ada dalam hadis, ya, sarana-sarana yang bisa dipakai untuk mengambil sebab kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sarana-sarana yang tidak ada contohnya dari Nabi yang mengandung kesyirikan, hendaknya kita hindari. Kalaupun tidak ada contohnya dari Nabi dan dalam penelitiannya memang ada benar, ya, penelitiannya benar memang begitu, boleh kita amalkan. Tapi kalau nggak sesuai, ya nggak usah kita amalkan, ya. Misalnya, oh lorong ini kiku obatnya iku uyoi mbok ini. Nah, itu ada itu. Ternyata ada nih. Lorong mengingin iki obatnya iku ngombe uyoi mak ini. Wah, naudzubillah min dzalik. Allah tidak akan menjadikan obat dari barang yang najis. Tapi itu ya ono sing ngomong itu. Enggak tahu itu dari setan mungkin. Gitu. Jelas, ya jelas keliru. Najis kok dikon ngombe, kon kena awak-awak itu kon nyuceni kok nambah dikon ngombe. Ada lagi, ya omongane wong. Sak turut sak omongane wong tak turut. Ibarat ngono jare wong loro-loro iki. Tapi yo gak waras-waras. Ngene iki obate iku bojone iku pang jam 12 bengi nyelemno goro, nyokot opo ae iku dadi obati. Ini gak tepai. Ini cokot kotoran. Dan ini gak ada penelitiannya. Ya, cokot kepiting. Kan doer lah ini. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu nasara sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap diberikan kemampuan untuk mengamalkannya dari apa yang dianjurkan, disunahkan, diperintahkan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap berikan kekuatan bisa menghindari, meninggalkan apa yang dilarangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.